Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Senin 6 September 2021 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya dan teraktual. Bersama saya Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari Al-Quds. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama melaporkan selama Agustus lalu terdapat lebih dari 23 kali penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa oleh pemukim Yahudi. Selain itu, penjajah Israel juga melarang kumandang azan di Masjid Ibrahimi sebanyak 25 kali. Maka dari itu, Kementerian Wakaf menyuruhkan masyarakat internasional untuk menghentikan penistaan terhadap situs suci umat Islam di Al-Quds. Berikut berita selengkapnya. Pada hari Ahad 5 September 2021, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama di Al-Quds melaporkan bahwa penjajah Israel beserta pemukim ekstremis Yahudi menyerbu dan menistakan Masjid Al-Aqsa lebih dari 23 kali. Selain itu, penjajah Israel juga melarang azan di Masjid Ibrahimi sebanyak 25 kali, berkenaan dengan dilanjutkannya proyek Yahudisasi di dalamnya pada Agustus lalu. Kementerian menjelaskan bahwa proyek Yahudisasi di Masjid Ibrahimi mencakup pembangunan koridor, alun-alun, dan lift untuk memfasilitasi penyerbuan pemukim Yahudi. Penjajah Israel juga menutup pintu timur masjid dan mendirikan tenda di halaman masjid untuk para pemukim. Sementara itu di Masjid Al-Aqsa, penjajah Israel senantiasa memeriksa jamaah sholat yang akan masuk ke masjid dan membiarkan pemukim ekstremis Yahudi berkeliaran dengan bebas. Kelompok pemukim melakukan tur provokatif yang terkonsentrasi di area timur masjid, melakukan ritual Talmud dan berfoto di area itu. Kementerian Wakaf menyerukan kepada dunia Arab dan Islam serta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab terhadap Al-Quds terjajah dan meminta kepada penjajah Israel agar menghentikan kejahatan dan serangan mereka terhadap situs suci umat Islam. Dari Al-Quds, kita beranjak ke jalur Gaza. Komite Palang Merah Internasional mengatakan bahwa anak-anak di jalur Gaza hidup di bawah teror terus-menerus. Hal ini dikatakan oleh Palang Merah sebagai akibat dari agresi penjajah Israel terhadap jalur Gaza. Dampak yang paling menonjol adalah kesehatan psikologis khususnya anak-anak, walaupun disertai dampak psikologis yang buruk. Palang Merah menyatakan anak-anak di Gaza tetap bermimpi untuk menggapai cita-cita mereka. Komite Palang Merah Internasional mengatakan bahwa anak-anak di jalur Gaza hidup di bawah teror terus-menerus. Seraya menekankan bahwa anak-anak Gaza akan menderita efek psikologis akibat agresi penjajah Israel pada Mei lalu dan agresi lainnya. Dalam sebuah laporannya, Palang Merah menyatakan bahwa eskalasi pada Mei 2021 adalah salah satu serangan paling parah terhadap jalur Gaza selama bertahun-tahun. Konsekuensi yang paling menonjol akibat agresi adalah kesehatan psikososial orang-orang yang hidup di bawah putaran kekerasan berulang, khususnya anak-anak. Palang Merah menganggap bahwa akses ke pelayanan kesehatan mental selama konflik dan setelahnya sangat diperlukan untuk mendukung tatanan sosial masyarakat yang mengalami konflik. Seraya menunjukkan bahwa jumlah pengalaman traumatis sangat besar khususnya pada anak-anak. Di akhir laporannya, meskipun pengalaman traumatis ada pada anak-anak Gaza, namun mereka masih bermimpi untuk menggapai cita-citanya, seperti menjadi dokter gigi profesional, seniman, dan olahragawan. Mereka juga mengimpikan suatu hari Gaza akan bebas dari blokade dan dapat berkeliling dengan bebas ke seluruh dunia. Dari jalur Gaza, kita beralih ke kabar pengungsi Palestina di Suriah. Pengungsi Palestina yang berada di kamp pengungsian Daraa, Suriah Selatan, masih mengalami kondisi yang sulit akibat konflik di wilayah tersebut. Pada Ahad kemarin, sejumlah serangan rudal dari rezim Suriah mengenai kamp pengungsian Palestina. Hal ini membuat kerusakan lebih meluas lagi di kamp pengungsian tersebut. Sekitar 200-250 keluarga masih menghuni kamp tersebut. Pada Ahad 5 September 2021 dini hari, pasukan rezim Suriah melancarkan serangan rudal ke lingkungan yang terkepung di Daraa, termasuk di kamp pengungsian Palestina di Daraa, Suriah Selatan. Kelompok Aksi untuk Palestina di Suriah mengatakan bahwa lusinan rudal ditembakkan ke lingkungan yang terkepung. Sebagian dari rudal tersebut jatuh di kamp pengungsian Palestina dan menyebabkan kehancuran yang meluas. Sementara ada laporan korban dari warga sipil. Perlu dicatat bahwa jumlah keluarga pengungsi Palestina di kamp Daraa adalah sekitar 200-250 keluarga. Dari sebelumnya 700 keluarga.
Mereka kembali ke kamp pengungsian dikarenakan situasi yang sudah kondusif disertai janji dari pemerintah Suriah, UNRWA, dan otoritas umum Arab untuk pengungsi Palestina yang akan membangun kembali infrastruktur dan menyediakan seluruh layanan bagi pengungsi. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNV TV yang bertugas. Mohon undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, ikuti program vaksinasi, dan terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.